salawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Perhatikan jemaah sekalian, Toha dan Yasin mereka anggap juga nama Nabi Muhammad SAW, padahal tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih yang kami ketahui tentang Toha dan Yasin sebagai nama bagi Nabi Muhammad SAW. Juga di sini sama dengan salawat burdah tadi, mensifatkan Nabi SAW dengan Habib, Habibullah. Ini tidak tepat, harusnya Khalilullah. Kemudian lanjutannya, tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Perhatikan, ini dua kalimat. Yang pertama betul, yang kedua bid'ah. Tawassalna bi bismillah. Kami bertawassul dengan menyebut nama Allah. Ini betul. Yang kedua, wabil hadi rasulillah. Kami bertawassul dengan al-hadi, yaitu Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita bertawassul juga dengan setiap mujahid di jalan Allah, yaitu ahlil badar, para sahabat peserta perang Badar. Jadi dia bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini tawassul yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Begitu pula dalam salawat burdah tadi ada lafaz di dalamnya. Ya, salawat burdah itu panjang. Nah, di antara lafaznya adalah Ya Rabbi bil Mustafa ballik maqasidana. Wahai Rabb, dengan Al-Mustafa, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kami kepada maksud-maksud kami. Jadi bertawassul dengan Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Betul, kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi jangan kita batasi jumlah khusus. Misalkan 100 kali, 1000 kali, dan termasuk salawat nariyah, mereka anjurkan dibaca 4444 kali. Jadi, menghitungnya saja saya rasa susah sekali. Dan syariat tidak ada yang menyusahkan kita. Ini menurut mereka, ada anjuran membaca salawat nariyah yang kita sebutkan di awal tadi sebanyak 4444 kali. Dari mana ketentuan jumlah itu? Mereka buat-buat sendiri. Maka itu adalah termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW meyakini keutamaan khusus. Seperti jemaah sekalian, mereka yakini membaca salawat nariyah tadi sebanyak 4444 kali, maka semua permintaan akan dikabulkan. Dari mana keutamaan khusus seperti ini? Mereka buat-buat sendiri, tidak ada dalilnya. Begitu pula salawat fatih tadi, itu keutamaannya sangat banyak menurut mereka. Terbebas dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat, dibaca ribuan kali dan seterusnya. Ya, ada jumlah-jumlah khusus dengan keutamaan-keutamaan khusus. Dan keutamaan-keutamaan khusus itu pun dengan jumlah-jumlah khusus, seperti mereka mengatakan membaca salawat Al-Fatih 100 kali pada malam Jumat, maka dosa selama 400 tahun terhapus. Intinya mengada-ada dalam agama, keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak berdasarkan dalil. Menentukan waktu khusus tanpa ditentukan oleh dalil. Seperti hari-hari khusus, hari Senin misalkan atau hari Kamis. Maka kita diperintahkan memperbanyak salawat. Silahkan memperbanyak salawat kapan saja. Tidak boleh kita mengatakan, kalau masuk hari Senin misalkan, kita perbanyak salawat. Tidak. Kapan saja kita perbanyak salawat. Tapi kalau kita katakan, jika masuk hari Jumat kita perbanyak salawat, boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Sedangkan hari Senin atau Kamis dan lain-lain tidak ada dalilnya. Menentukan tempat khusus tanpa dalil. Jadi, ada tempat-tempat khusus yang kita sebutkan tadi, dianjurkan dalam dalil. Menentukan keadaan-keadaan khusus, menganjurkan salawat padanya yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Atau menambah-nambah lafaz yang tidak dianjurkan dalam syariat. Seperti ketika adzan,
menambah kumandang salawat. Salawat itu bagus, disyariatkan. Tapi ketika adzan, jangan kita tambah kumandang salawat. Bersalawat setelah adzan itu disyariatkan. Tetapi menambah kumandang adzan dengan salawat, para sahabat melarang. Apa yang sudah ditentukan lafaznya dari Nabi SAW, lalu kita tambah-tambahi lagi. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nafi, tabi'in yang mulia, murid Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, anna rajulan atasa ila jambi Ibni Umar, bahwasanya ada seseorang yang bersin di dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqal, lalu orang itu mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia bersin lalu dia ucapkan alhamdulillah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Wa laysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Kata beliau, aku pun mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi ketika bersin, Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Tapi cukup alhamdulillah saja. Dan beliau juga menganjurkan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam setiap keadaan. Jadi jemaah sekalian, perhatikan di sini. Mungkin kita mengatakan, apa buruknya setelah bersin kita ucapkan alhamdulillah, lalu kita tambahkan salawat. Ternyata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu melarang. Dengan alasan apa? Nabi SAW nggak mengajarkan seperti itu. Yang beliau ajarkan hanyalah mengucapkan alhamdulillah saja. Jika lafaz-lafaz itu sudah ditetapkan dalam syariat dan tidak ada padanya salawat, jangan kita tambahkan salawat. Kemudian yang ke-8, bersalawat sambil bernyanyi-nyanyi. Mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Salawat diiringi musik, ini lebih parah lagi. Menyanyi diiringi musik lagi, bahkan tidak jarang sambil berjoget-joget. Na'udzubillah. Ini bisa jadi jemaah sekalian termasuk penghinaan kepada syariat Islam, kepada ibadah salawat, kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena musik itu sendiri adalah maksiat. Bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada Allah sambil berbuat maksiat? Musik itu maksiat berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah SAW menegaskan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Alat-alat musik hukumnya haram. Tegas Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin digunakan ketika bersalawat kepada Nabi SAW. Ini secara tidak langsung adalah penghinaan. Maka hati-hatilah. Kemudian yang ke bersalawat dengan suara keras atau sambil berjamaah, mengucapkannya secara berjamaah. Jemaah sekalian, pada dasarnya berdoa itu dianjurkan untuk dipelankan, bukan dikeraskan. Nabi SAW mengatakan, irba'u anfusakum innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli lagi gaib, yang tidak ada, yang jauh. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi kenapa harus dikeras-keraskan bacaannya? Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW itu sendiri. Pada dasarnya berdoa termasuk bersalawat itu dianjurkan tidak dikeraskan. Begitu pula dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Seperti ada yang memimpin, lalu diikuti oleh jamaah dengan satu suara, seperti kor begitu.
Maka ini termasuk cara yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas.